Indonesia dan sepeda motor adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Indonesia adalah pasar sepeda motor terbesar di Asia Tenggara, sekaligus terbesar ketiga di dunia, setelah Cina dan India. Lebih dari itu, tingkat kepemilikan sepeda motor di Indonesia diperkirakan 85% pada tahun 2025. Dan menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, sepanjang tahun 2025 kemarin, penjualan sepeda motor domestik kita berhasil menembus angka fantastis, yaitu 6.400.000 unit. Angka ini naik sekitar 1,3% dari tahun sebelumnya. Data di atas membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap motor konvensional masih sangat tinggi, meski isu kendaraan listrik terus digencarkan. Padahal, ambisi Indonesia untuk beralih ke energi bersih sudah dimulai cukup lama. Di tahun 2017, industri kita mencatatkan sejarah saat VRQ1 resmi menjadi pionir motor listrik pertama dan mendapatkan STNK untuk mengaspal di Indonesia. Tak berselang lama, pada November 2018, Gesits meluncurkan motor listrik karya anak bangsa hasil kolaborasi Institut Teknologi 10 November, PT Wika, dan Garansindo. Produksi massalnya dimulai pada Januari 2019 dengan kapasitas produksi 50.000 unit per tahun di Gunung Putri, Bogor. Bahkan, Presiden Jokowi kala itu langsung menyatakan antusiasmenya dengan mencoba Gesits di halaman Istana Merdeka. Gesits juga menjadi harapan bahwa Indonesia siap beralih ke era kendaraan ramah lingkungan. Tapi, apakah harapan itu menjadi kenyataan? Kenyataannya, hingga hari ini penjualan motor listrik Indonesia masih sangat jauh dari ekspektasi. Di negara dengan jutaan penjualan motor per tahun, motor listrik hanya menggores angka yang sangat kecil. Lalu, apa yang menghambat? Kenapa masyarakat Indonesia masih belum mau beralih? 1. Persepsi harga beli yang masih mahal. Hingga saat ini kendaraan listrik masih dianggap barang mewah, meskipun pilihan motor dan mobil listrik murah mulai bermunculan, dan ada bantuan subsidi dari pemerintah. Harga awal tetap menjadi barrier utama. Motor bensin kelas menengah masih bisa didapat di kisaran belasan juta. Sementara motor listrik, bahkan setelah disubsidi, seringkali tetap merasa lebih mahal. Padahal jika dihitung secara cermat, motor listrik sebenarnya masih jauh lebih hemat dalam jangka waktu panjang. Sebagai perbandingan kasar, biaya harian motor bensin rata-rata membutuhkan 2 liter bahan bakar per hari, sehingga biaya BBM tahunan bisa mencapai 5,2 juta. Sementara biaya pengisian motor listrik hanya sekitar 780.000 per tahun. Yang kedua, brand image. Faktor kedua yang tidak kalah menarik adalah soal kepercayaan terhadap merek. Konsumen Indonesia masih sangat sensitif terhadap brand. Nama besar yang sudah mempunyai pengalaman belasan tahun di Indonesia seringkali langsung diasosiasikan terhadap kualitas dan keamanan. Sementara, banyak motor listrik datang dari brand baru, bahkan brand lokal yang belum punya trust kuat. Namun, menurut perspektif saya, brand yang kurang terkenal bukan menjadi faktor untuk tidak memilih brand tersebut, selagi masih memenuhi kebutuhan dan ekspektasi saya. Di era informasi ini, spesifikasi teknis bisa dicek dengan mudah, mulai dari jarak tempuh, kapasitas baterai, garansi, dan top speed. Ketiga, subsidi pemerintah yang tidak konsisten. Isu ketiga adalah salah satu yang paling terdampak langsung terhadap angka penjualan. Program subsidi motor listrik pertama kali diluncurkan pemerintah pada 2023, berupa bantuan pembelian sebesar 7 juta per unit. Program ini terbukti efektif. Penyaluran subsidi melonjak dari 11.500 unit pada tahun 2023 menjadi 63.100 unit. Namun, memasuki 2025, penjualan motor listrik anjlok hingga 70% dibandingkan Januari 2024, tepat setelah subsidi dihentikan. Dan drama tarik ulur kebijakan ini justru menciptakan masalah baru. Ketika wacana subsidi 7 juta rupiah muncul lalu hilang, konsumen di Indonesia cenderung wait and see. Yang keempat, infrastruktur charging yang belum merata. Masalah keempat adalah masalah yang sangat konkret di kehidupan sehari-hari. Tidak seperti SPBU yang ada di hampir setiap titik, bahkan ada penjualan bensin eceran. PLN sudah mengoperasikan lebih dari 3.000 SPKLO yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka ini memang tumbuh sangat pesat, tapi jumlah ribuan SPKLO tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan di kota-kota besar. Tapi ada masalah yang lebih mendasar dari sekedar SPKLO, yaitu standarisasi soket pengisian daya yang sampai hari ini belum ada di Indonesia. Berbeda dengan mobil listrik yang sudah bergerak menuju standarisasi konektor, sehingga satu soket bisa mengisi daya berbagai merek mobil. Dampak nyata di lapangan, ketika pengendara motor listrik tiba di SPKLU,
ia tidak bisa langsung mengecas motornya begitu saja. Ia harus membawa adaptor sendiri sesuai merek motornya. Belum lagi soal waktu pengisian. Untuk mengisi baterai motor listrik dari 0 hingga 100% dibutuhkan waktu 3-5 jam, dibandingkan dengan mengisi bensin yang hanya butuh waktu 5 menit. Gabungan antara ketiadaan standar soket dan lama waktu pengisian menciptakan rasa tidak aman yang dikenal sebagai range anxiety. Dan selama masalah standarisasi ini belum diselesaikan oleh pemerintah maupun industri, kekhawatiran itu sangat beralasan. Yang kelima, resale value dan ekosistem aftermarket yang belum kuat. Hambatan kelima sering luput dari perhatian, padahal sangat penting bagi mentalitas konsumen Indonesia. Seberapa laku motor listrik kalau suatu hari mau dijual kembali? Karena teknologinya terus berkembang setiap tahun, pasar motor listrik bekasnya belum terbentuk sekuat motor bensin. Harga jual kembali atau depresiasi motor listrik cenderung merosot lebih tajam. Karena populasinya yang sangat kecil, dealer motor listrik bekas pun masih sangat minim. Motor bensin Honda Beat atau Yamaha NMAX yang dijual bekas masih memiliki pasar yang solid dan harga yang terprediksi. Tapi masalahnya tidak berhenti di soal jual beli saja. Ekosistem perawatan motor listrik di Indonesia juga masih sangat rapuh. Belum cukup sampai di situ, ketersediaan spare part aftermarket motor listrik juga masih jarang. Toko spare part motor konvensional menjamur di seluruh Indonesia, mulai dari toko besar hingga kios kecil di pinggir jalan. Sementara untuk motor listrik, mencari komponen pengganti seperti controller, modul baterai, ataupun motor brushless bisa menjadi sangat sulit dan seringkali harus memesan langsung dari dealer atau bahkan dikirim dari luar negeri. Kondisi ini menciptakan ketergantungan penuh pada dealer resmi, yang artinya jika dealer merek tersebut tutup, gulung tikar, atau tidak ada di kotamu, kamu bisa terjebak dengan motor yang tidak bisa diperbaiki. Ini bukan ketakutan yang berlebihan. Beberapa merek motor listrik lokal yang sempat ramai di pasar sudah mulai menghilang, dan pemiliknya menghadapi kesulitan mencari servis dan suku cadang. Yang keenam, kekhawatiran battery health dan harga baterai yang mahal. Hambatan terakhir, dan mungkin yang membuat calon pembeli berpikir panjang, adalah soal baterai. Baterai adalah jantung motor listrik, dan seperti semua baterai, ia akan menurun kapasitasnya seiring waktu. Harga baterai menyumbang sekitar 40% dari total harga motor listrik. Jika masa pakai yang menurun drastis atau rusak, biasanya setelah 3 hingga 5 tahun, biaya penggantian satu unit baterai baru bisa mencapai sepertiga dari harga motor itu sendiri. Karena resiko finansial ini, calon pembeli motor bekas pun hanya bersedia membayar harga yang sangat rendah, yang menyebabkan depresiasi nilai jual kembali yang sangat rendah secara signifikan. Jadi, itulah 6 tembok besar yang masih menghalangi adopsi motor listrik di Indonesia. Bukan semata soal teknologi, melainkan soal kepercayaan, keterjangkauan, dan ekosistem yang belum siap. Setelah kita bedah satu persatu, menjadi jelas bahwa rendahnya minat masyarakat Indonesia terhadap motor listrik bukanlah disebabkan oleh satu masalah tunggal, melainkan akumulasi dari 6 hambatan besar yang saling memperlemah satu sama lain. Jika akar masalahnya sudah teridentifikasi dengan jelas, solusinya pun bisa dirancang dengan lebih cermat. Solusi menurut keyakinan saya ada di kebijakan subsidi yang harusnya konsisten dan terencana. Ini adalah tanggung jawab penuh pemerintah. Subsidi yang muncul dan hilang justru lebih merusak pasar daripada tidak ada subsidi sama sekali, karena menciptakan perilaku wait and see yang melumpuhkan penjualan. Yang dibutuhkan industri dan konsumen adalah kepastian kebijakan jangka panjang. Lalu, ada standarisasi soket nasional dan pemerataan infrastruktur. Pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi standarisasi soket pengisian daya untuk motor listrik, sebagaimana yang sudah dilakukan di sektor mobil listrik. Tanpa standar tunggal, pembangunan ribuan SPKLU sekalipun tidak akan optimal. Selain itu, adaptasi adaptor universal juga membantu pengendara agar lebih mudah pengecasan di SPKLU manapun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.